Selamat datang kembali di Marvel Universe Indonesia bersama saya Admin Y. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Shani Lee yang telah memberikan dukungan melalui Saweria. Dalam video ini, kami akan menceritakan Cosmic Iron Man atau disebut juga Iron God, yaitu Tony Stark yang memiliki kekuatan kosmik. Cerita ini terdapat dalam komik Iron Man volume 6 isu 1-19. Tony bisa berurusan dengan kekuatan kosmik dalam upaya menghentikan Michael Korvac. Pada awalnya, Korvac merupakan seorang manusia dari masa depan, tepatnya abad ke-30. Namun dia kemudian berpindah ke masa kini dan sempat bergonta-ganti tubuh, sampai akhirnya dia berada dalam badan android buatan kelompok ilmuwan bernama Enclave. Sebenarnya Enclave ingin memanfaatkan Korvac untuk menciptakan bumi yang lebih baik, akan tetapi Korvac tidak mematuhi Enclave, melainkan justru membunuh mereka, sebab dia memang punya tujuan tersendiri, yaitu membuat segala makhluk bergabung dalam suatu kesatuan. Korvac menyebut kesatuan ini dengan nama Aggregate. Dalam penyatuan ini, Aggregate hanya akan merasakan kedamaian dan ketenangan. Aggregate bertindak dalam kelembutan dan keanggunan. Kebaikan menjadi bersifat universal dan dimiliki oleh segalanya. Tak akanlah ada lagi kebencian, rasa takut maupun perang. Demi mewujudkan cita-cita tersebut, Korvac tentu harus memiliki kekuatan yang besar. Pilihannya jatuh pada kekuatan kosmik yang tersimpan di Ta-2, yaitu pesawat milik Galactus. Kalian ingin tahu tentang Galactus? Kami sudah pernah membuat videonya. Dahulu Korvac pernah mendapatkan kekuatan tersebut, jadi dia sudah tidak asing lagi. Agar bisa mendatangi Ta-2, Korvac menaiki pesawat angkasa dengan diiringi beberapa bawahan, yaitu Unicorn, Blizzard, dan Controller. Unicorn alias Milos Masaryk memiliki fisik super kuat serta bisa menembakkan energi dari dahinya. Blizzard alias Donald Gill bisa mengeluarkan energi listrik. Sedangkan Controller alias Basil Sandhurst memiliki cakram yang berfungsi mengendalikan orang lain. Dengan memakai cakram ini, di tengah perjalanan Korvac sempat mengendalikan Jim Hammond, yaitu seorang android yang bisa mengeluarkan api. Hero yang berusaha menghentikan Korvac adalah Iron Man. Tony Stark juga tidak beraksi sendirian dalam perjuangan ini, melainkan diiringi beberapa tokoh lainnya, antara lain War Machine, Hellcat, Scarlet Spider, Misty Knight, Frogman, Gargoyle, dan Halcyon. Di tengah perjalanan, satu orang lainnya bernama Afro X ikut bergabung dalam upaya Tony menghentikan Korvac. Hellcat alias Patsy Walker memiliki keahlian bertarung, serta bisa berkomunikasi melalui pikiran. Dia juga sedang menjalin hubungan yang dekat dengan Tony. Seperti Hellcat, Misty Knight jago bela diri. Selain itu, Misty Knight memiliki lengan kanan bionik. Scarlet Spider alias Ben Reilly merupakan cloning Peter Parker. Frogman alias Eugene Patilio mengenakan kostum khusus yang membuatnya bisa melakukan lompatan yang tinggi. Gargoyle alias Isaac Christian menyepakati perjanjian dengan iblis. Dia memiliki tubuh yang perkasa, bisa terbang, serta bisa memanipulasi energi kehidupan. Halcyon merupakan seorang inhuman bisu yang jantungnya tidak bisa berdetak terlalu cepat. Efeknya adalah dia selalu merasa tenang dan tidak pernah panik dalam situasi apapun. Dia juga merupakan ahli mesin. Sementara itu, Afro X alias Colin Richards merupakan mantan tentara dan mengenakan armor canggih. Perburuan Korvac sebenarnya tidaklah mudah bagi Tony. Bahkan Tony sampai menderita kecanduan morfin. Awalnya Tony menggunakan morfin demi menghilangkan rasa sakit akibat luka-lukanya. Tetapi seiring waktu, Tony tidak mampu membatasi dirinya dalam memakai morfin, sehingga dia mengalami ketergantungan. Pada akhirnya, tim Tony dan tim Korvac sama-sama bisa tiba di Ta-2. Galactus sendiri tidak ada di sana sebab telah mati dibunuh oleh Thor. Kini di dalam Ta-2, terjadi bentrokan antara pihak Tony dengan pihak Korvac. Dalam bentrokan tersebut, Afro X dibunuh oleh Korvac. Walaupun begitu, ujung-ujungnya Tony beserta rekan-rekannya mampu mengalahkan para bawahan Korvac, lalu mengeroyok Korvac. Berkat gempuran para hero, badan Korvac mengalami kerusakan. Dada Korvac berlubang, ditambah lagi lengan serta kedua kakinya putus. Meskipun kondisinya buruk, Korvac kemudian justru berada dalam posisi yang unggul. Dia terjatuh di dekat simpanan energi kosmik di pesawat Ta-2. Korvac pun mulai menyerap energi tersebut. Begitu melihat ini, Tony Stark melakukan satu-satunya cara yang tersisa demi menghentikan Korvac, yaitu ikut menghisap energi kosmik itu. Tiba-tiba, Tony terbaring di ranjang yang melayang di angkasa. Dari badannya, jiwa Tony muncul keluar dan melesat terbang, sampai menemukan sebuah cermin yang kacanya lentur. Tony menduga semua keanehan ini merupakan efek dahsyat pada pikirannya, yang disebabkan oleh proses penyatuan energi kosmik dengan tubuhnya. Dia memutuskan memasuki cermin itu. Di balik cermin,
Tony terjatuh di sebuah rumah yang ternyata adalah rumah masa kecilnya. Di sana dia melihat dirinya yang masih kecil, serta dirinya dalam usia remaja. Dua sosok masa lalu Tony ini tampak menangis sedih dan kesepian. Tony lalu menyadari sesuatu. Dia harus berbuat hal yang berbeda, drastis, dan menarik perhatian banyak orang. Dengan begitu, orang-orang pasti akan melihatnya, bahkan sekalipun jika mereka tidak mau. Sambil berpikir begitu, ukuran Tony berangsur-angsur membesar, bahkan sampai merusak rumahnya sendiri. Dengan berukuran raksasa, Tony memandangi kota. Meskipun begitu, mendadak dia justru mengecil lagi, bahkan jauh lebih kecil dibanding manusia. Tony terhempas ke dekat Kapten Amerika yang menyerahkan sebuah telepon. Rupanya ada panggilan dari ayah Tony. Sang ayah menyuruh Tony untuk mengubah dunia. Sambil berjalan pergi, Tony mengaku bingung dengan keinginan ayahnya itu. Tony kemudian dihalangi oleh dua tangan Iron Man. Salah satu jari tangan ini memukul Tony sampai dia terlempar ke tumpukan bermacam-macam armor Iron Man. Sementara itu di atas Tony ada Korvac bersama bawahannya, Unicorn, yang memberitahukan tentang keberadaan Tony. Begitu menyadari ada Tony, Korvac sontak merasa marah dan menyuruh Tony pergi. Dengan bersenjatakan sebilah pedang, Korvac berlanjut menyerang Tony. Pada tangan Tony muncul sebilah pedang juga, maka Tony melakukan pertarungan pedang melawan Korvac. Ujung-ujungnya Tony sukses melemparkan Korvac pada suatu cairan hitam. Sambil melakukan ini, Tony memikirkan makna dari segala yang baru saja dia lihat. Dia sadar bahwa semua ini menunjukkan masalah dirinya dengan ayahnya, trauma masa kecilnya, serta rasa takutnya pada Korvac. Tony pun merasa kecewa, sebab sejak dahulu, semua hal tersebut di dalam dirinya tidak pernah berubah. Karena itu sekarang Tony memutuskan untuk melakukan perubahan. Dia hendak mengubah segalanya menjadi lebih baik. Pada saat yang sama, banyak sekali hero yang berkumpul dan menyerang Tony. Saat ini Tony sendiri sadar bahwa keputusannya pasti akan memicu perlawanan dari para hero. Meskipun begitu, dia tidak merasa takut sama sekali. Dia memusnahkan semua hero tersebut. Setelah melakukan pemusnahan ini, Tony merasa semakin bersemangat untuk mewujudkan idenya. Dia yakin bisa memperbaiki segalanya. Dia yakin hasilnya akan sangat indah. Tony lalu terbang kembali menembus cermin dan masuk lagi ke dalam badannya yang masih terbaring pada ranjang melayang. Tony bisa merasakan bahwa proses penyatuan dengan energi kosmik sudah hampir rampung. Ketika nanti terbangun di dunia nyata, Tony akan menjalani hari-hari yang baru. Dia pun merencanakan apa yang pertama-tama akan dilakukan. Dia memutuskan akan muncul di dekat rekan-rekannya dan memberitahu bahwa dirinya baik-baik saja. Dia juga akan menatap mata mereka dan mengucapkan selamat pagi. Di angkasa di dunia nyata, Korvac muncul. Kini dia telah meraih cita-citanya memperoleh lagi energi kosmik. Dengan kekuatan ini, Korvac mampu memulihkan lagi tubuhnya yang sempat mengalami kerusakan. Setelah itu, dia berfokus pada tujuan awalnya, yaitu mengubah semesta menjadi seperti yang dia inginkan. Dia pun mulai bersiap-siap. Walaupun begitu, perhatian Korvac berganti, sebab mendadak ada sosok yang berbicara kepadanya. Sosok ini adalah Tony, yang telah mengalami perubahan drastis berkat memperoleh energi kosmik juga. Kepada Korvac, Tony mengucapkan selamat pagi. Seperti sebelumnya, Tony dan Korvac bertarung lagi. Karena sama-sama memiliki kekuatan kosmik, kali ini duel mereka tentu jauh lebih dahsyat. Dalam ukuran amat sangat besar, mereka saling menghantam dan menembakkan energi di sepanjang galaksi. Korvac tidak terlalu mempedulikan dampak perkelahian ini bagi kehidupan di sekitarnya. Ke arah Tony, Korvac melemparkan sebuah planet bernama Draconius yang dihuni ras Wobow. Akibatnya, planet tersebut hancur lebur. Sedangkan semua makhluk Wobow meninggal, terkecuali satu orang Wobow yang berhasil menyelamatkan diri dengan menaiki sebuah pesawat. Sambil membawa satu buku sejarah ras Wobow, dia bertekad menceritakan apa yang telah terjadi. Tony merasa sangat marah atas perbuatan Korvac yang menyebabkan banyak sekali kematian. Tony pun menyadari dia harus melakukan cara yang berbeda. Dari universe utama alias 616, dia membuka jalan menuju sebuah universe lainnya, lalu memasukkan Korvac ke universe tersebut. Tony juga ikut masuk ke sana. Tempat itu tidak mengandung kehidupan sama sekali, sebab segala kehidupan di sana telah dimusnahkan oleh Dr. Doom memakai senjata dahsyat bernama Ultimate Nullifier. Kini Tony leluasa menjalani pertarungan tanpa harus takut membahayakan makhluk lain. Dia berlanjut menyerang Korvac lagi. Tony juga memarahi Korvac. Dia mengatakan bahwa cita-cita Korvac adalah universe yang mati seperti ini. Korvac pun dengan tegas membantah kata-kata Tony. Setelah membuat Korvac terlempar, perhatian Tony teralihkan karena melihat planet bumi versi universe itu. Bumi tersebut juga tak lagi dihuni kehidupan. Ketika memandanginya, Tony langsung teringat bumi di universe asalnya.
Dengan kekuatan barunya, Tony bertekad untuk membuat bumi dan universe-nya menjadi jauh lebih baik. Dia tidak akan membiarkan planet buminya bernasib seperti bumi yang ini. Ketika Tony masih merenung, Korvac mendekat lagi untuk menyergapnya. Untungnya, Tony bisa menyadari upaya Korvac. Dengan sigap, Tony menggunakan bumi untuk menghantam Korvac. Konflik mereka berdua mendadak terhenti akibat kehadiran banyak makhluk kosmik, yaitu Oblivion, Eternity, Lord Chaos, Master Order, Living Tribunal, Mistress Death, Mistress Love, Master Hate, Infinity, dan In-Betweener. Kalian ingin tahu tentang Oblivion, Eternity, atau Living Tribunal? Kami sudah pernah membuat videonya. Para makhluk kosmik menganggap Korvac telah mengganggu keseimbangan universe, maka mereka akan mengurungnya. Sedangkan tentang Tony sendiri, para makhluk kosmik sempat berbeda pendapat. Sampai akhirnya mereka memutuskan Tony boleh pergi untuk melaksanakan rencananya. Sambil merasa senang dan menyombongkan diri pada Korvac, Tony pun melesat terbang kembali ke universe utama. Pada akhirnya, para makhluk kosmik pun menghilang dengan membawa Korvac. Di sebuah restoran di kota New York, beberapa orang sedang berkumpul. Mereka merupakan tokoh-tokoh yang terlibat bersama Tony dalam urusan melawan Korvac, yaitu Gargoyle, Frogman, Patsy Walker, Jim Hammond, dan Rhodey. Mereka tentu membahas tentang Tony yang memiliki kekuatan kosmik. Rhodey berpendapat situasi ini bisa membawa dampak yang buruk bagi Tony dan segala sesuatu. Sedangkan Patsy mengungkapkan hal yang mengkhawatirkan. Sejak pertempuran di Ta-2, Patsy tidak bisa merasakan pikiran Tony. Patsy cemas Tony sengaja menghalanginya dan tidak mau dihubungi. Permasalahan Tony ini membuat Frogman mengusulkan mereka untuk meminta bantuan para hero lainnya. Tetapi Halcyon, Misty Knight, dan Ben Reilly sedang sibuk sehingga tak bisa ikut campur. Tentang hal ini, Rhodey mengaku telah menghubungi Avengers. Sayang sekali Avengers tidak memberikan respon serius. Karena itu, Rhodey mengusulkan agar mereka meminta bantuan berbagai pihak lain yang kuat, termasuk Guardians of the Galaxy, Nova Corps, dan Silver Surfer. Pembicaraan ini terhenti akibat adanya getaran. Orang-orang pun berlarian ketakutan. Patsy dan kawan-kawannya bergegas keluar untuk memeriksa apa yang sedang terjadi. Secara mengejutkan, mereka melihat Tony Stark dalam ukuran sangat besar sedang melayang. Mereka berbicara kepada Tony. Rhodey memberitahu Tony bahwa kehadirannya membuat orang-orang takut, maka Tony pun mengecilkan ukurannya. Keadaan semakin ramai dengan kemunculan banyak hero lainnya, yaitu Reed Richards, Susan Storm, The Thing, Thor, Captain America, Brandy, yaitu seorang bocah yang memiliki kekuatan Star Brand, Black Panther, Captain Marvel, serta Echo yang memiliki kekuatan Phoenix. Kalau kalian ingin tahu bagaimana Echo menjadi host Phoenix, silakan tonton video kami yang berjudul Enter the Phoenix. Para hero ini jelas merasa cemas melihat Tony memiliki kekuatan kosmik. Kepada para hero, Tony mengabarkan bahwa Korvac tak lagi menjadi ancaman, sebab Korvac tak bisa pergi kemana-mana. Tony juga meminta para hero untuk tidak merasa takut. Dia mengingatkan bahwa mereka sudah terbiasa bekerja sama dengan dewa seperti misalnya Thor. Selanjutnya, Tony menjelaskan rencananya. Sejak dulu Tony selalu punya ide-ide besar, namun terkadang segala idenya tidak terwujud secara ideal, sebab hanya terbatas di dalam diri Tony saja. Kini dia akan membagi kemampuan memiliki ide besar bagi banyak orang. Sebelum Tony selesai berbicara, Kapten Amerika mencoba menghentikannya sebab menganggapnya berlebihan. Akibatnya, Tony menjadi kesal. Dia memperbesar ukurannya dan membentak Kapten Amerika. Kemudian Tony melanjutkan penjelasannya. Rupanya dia memutuskan untuk menyebarkan kehebatannya dalam berpikir. Dengan kekuatan kosmiknya, Tony membuat semua orang di kota New York memiliki tingkat kecerdasan yang sama seperti dirinya. Kini semua orang menjadi jenius seperti Tony. Tingkat IQ rata-rata warga New York menjadi 185. Para hero tentu sangat terkejut mendengarnya. Sebagian dari mereka meminta Tony membatalkan rencana itu, tapi mereka tidak dihiraukan. Tony tetap membuat orang-orang menjadi secerdas dirinya. Di tengah segala peningkatan kemampuan otak ini, ada satu orang yang mengalami hal sebaliknya, yaitu Reed Richards. Karena sekarang dia sama jeniusnya seperti Tony, kecerdasan Reed justru menurun dibanding sebelumnya. Sementara itu, para warga New York mulai merasakan dampak perbuatan Tony. Sepasang suami istri sedang bertengkar. Sang istri kesal sebab tak dibantu mencuci piring, sedangkan sang suami hanya asyik menonton pertandingan olahraga. Pertengkaran mereka berangsur-angsur berubah menjadi pembicaraan rumit tentang konsep pernikahan, serta tentang psikologi kepribadian manusia. Pada akhirnya, mereka berdua berhenti bertengkar. Mereka berbaikan dan berpelukan.
Di sebuah bengkel, seorang montir sedang memberitahu pelanggannya bahwa ada bagian mobil yang harus diganti. Kita sebut saja pemilik mobil ini dengan nama Lutfianto. Tiba-tiba Lutfianto terpikir ide untuk memodifikasi sendiri mesin mobilnya menjadi nano kuadrator berbasis karbon. Mesin ini akan bisa mengatomisasi hidrogen menjadi partikel energi sebagai sumber tenaga baru bagi mobilnya. Namun Lutfianto bingung memikirkan cara mengatur keluaran partikel tanpa pembusukan oksimodal. Tentang masalah itu, sang montir menyarankan untuk menggunakan ion bed pre-chamber. Walaupun begitu, dibutuhkan tubing kapasitor yang sesuai. Ujung-ujungnya Lutfianto menyuruh agar mobilnya diganti oli saja. Di sebuah lapangan, beberapa anak sedang asyik bermain baseball. Setelah menangkap bola, seorang anak mendadak membahas tentang filsafat kehidupan. Dia mengutarakan bahwa bagi universe yang berukuran amat sangat besar, aktivitas umat manusia tiada bedanya dengan pola radiasi angkasa yang acak. Dengan kata lain, pada dasarnya kehidupan dan bukan kehidupan itu sama saja. Di sebuah rumah sakit ada seorang pria bernama Jackson Will alias Big Will. Dia terbangun setelah mengalami koma selama bertahun-tahun. Para dokter dan perawat di sana tentu bingung dengan hal ini. Jackson sendiri tampak senang. Sambil tersenyum, dia mengaku mendapat ide hebat yang harus segera diwujudkan. Maka dia bergegas pergi meninggalkan rumah sakit. Cerita Cosmic Iron Man mungkin akan kami lanjutkan 2 bulan lagi. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Kalian juga bisa bergabung di grup Facebook, like fanpage, follow Instagram, serta dukung Marvel Universe Indonesia di Saweria. Linknya ada di deskripsi. Sampai jumpa lagi dalam pembahasan tentang topik-topik Marvel lainnya.